Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat efektivitas penyaluran dana pusat ke daerah. Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, di Gedung Juanda Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, membahas dana transfer keuangan daerah 2026 dan kebijakan strategis nasional dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan pentingnya perhatian terhadap pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan di wilayah yang masih mengalami ketimpangan. Lebih lanjut, kata Andi Sudirman, pentingnya penguatan lokal konten dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Apalagi dengan pelibatan potensi lokal dalam proyek nasional, akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng akhirnya berhasil meringkus seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor Faisal alias Ica. Penangkapan pria berusia 26 tahun itu dilakukan secara dramatis oleh polisi setelah pelaku kabur ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam proses penangkapan ini, Faisal berusaha kabur dari kejaran polisi. Tak pelak tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng yang dipimpin Kanit Resmob Aibda Sabil terpaksa mengambil langkah tegas dengan menembak kaki pelaku. Ibtu Gunawang menjelaskan Faisal ditangkap setelah terlibat dalam 2 kasus curanmor di Bantaeng pada September 2025, termasuk pencurian sepeda motor milik seorang honorer. Selain itu, Ica juga merupakan seorang residivis kasus pencurian mobil tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Ica kemudian dijadikan sebagai target utama dalam operasi ini, hingga akhirnya tim berhasil melacak keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan ini. Usai ditangkap, Ica mengakui telah menyerahkan 2 unit motor curiannya kepada Alif Surya Firman alias Aldi, 24 tahun, seorang montir di Bulukumba. Dari hasil keterangan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan, namun dilakukan upaya tersebut. Ica berusaha kabur. Ia mengabaikan 3 kali tembakan peringatan dari petugas hingga akhirnya ditembak. Sementara Aldi ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya bersama Bupati Maros Khadir Syam turun langsung memantau kegiatan sosialisasi penertiban truk tambang dan kendaraan over dimension overload atau ODOL di wilayah Kecamatan Moncoloy, Kabupaten Maros, Selasa 7 Oktober. Kegiatan yang melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros bersama Satuan Lalu Lintas Polres Maros ini dilakukan sebagai langkah awal dalam penertiban kendaraan angkutan tambang yang melebihi kapasitas muatan serta tidak sesuai dengan ketentuan teknis di jalan umum. Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya menegaskan, penertiban ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan serta mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat kelebihan muatan. Douglas menekankan bahwa setiap truk wajib dalam kondisi layak jalan dan para pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sah. Selain itu, kata dia, pihaknya akan memberlakukan jam operasional truk mulai pukul 8.00 WITA hingga 16.00 WITA dan pembatasan kecepatan maksimal 40 km per jam. Hal tersebut dilakukan untuk upaya mewujudkan tata kelola transportasi yang tertib dan aman di wilayah Kabupaten Maros. Pemerintah pusat menargetkan seluruh proses audit dan pembenahan infrastruktur pesantren di Indonesia rampung sebelum akhir tahun 2025. Langkah itu ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menyusul insiden robohnya bangunan pondok pesantren Al-Khazini di Buduran Sidoarjo beberapa waktu lalu. Caimin meminta agar proses audit konstruksi seluruh pesantren di Indonesia segera dilakukan dan diselesaikan paling lambat Desember 2025. Ia menegaskan kejadian tragis seperti yang menimpa santri Al-Khazini tidak boleh terulang. Politisi sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menegaskan, pembangunan dan renovasi pesantren harus mengacu pada standar kelayakan konstruksi dan keselamatan. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan persetujuan bangunan gedung atau PBG sebelumnya dikenal sebagai IMB sebelum proyek pembangunan dijalankan. Sebagai langkah konkret, Caimin membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas lintas kementerian ini akan bekerja di bawah koordinasi langsung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian PUPR, dengan mandat utama
melakukan verifikasi lapangan, audit teknis, serta penataan ulang infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.